Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, adakah alasan yang membuat kita tidak bahagia? Menderita kayak apapun, sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah masih lebih luas dibandingkan secuil penderitaan kita. Kita yang awal dan aslinya ini tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, sehingga kita, saya, Anda, dan semua manusia menjadi ada, itu berbarengan dengan adanya bahagia yang ditanam secara laten dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Kita tidak dibebani tugas, misalnya mengolah lalu mendistribusikan zat-zat yang dikandung oleh makanan ke dalam seluruh sel-sel tubuh kita. Kita makan tinggal makan, minum ya tinggal minum, kencing ya tinggal kencing, ngantuk ya tidur. Lalu apa alasan kita tidak bahagia? Ketika kita dihimpit penderitaan, mari segera kita melakukan zooming dengan cara memandang dari sudut pandang yang lebih luas. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya kita tengah dikepung oleh semesta bahagia yang maha luas, seluas Rahman dan Rahim Allah yang tidak berbatas dan tidak bertepi. Mungkin persoalannya bukan pada kita bisa berbahagia atau tidak, tetapi bergantung pada bagaimana kita mensikapi kebahagiaan itu. Kita sering memperlakukan dan menilai bahwa bahagia itu berada di luar diri kita, sehingga kita berusaha untuk meraih apa yang di luar itu. Kita menganggap misalnya bahagia adalah ketika memiliki sejumlah uang yang cukup banyak, memiliki fasilitas pribadi berupa mobil, rumah mewah, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya, yang semua itu berada di luar diri kita. Ketika sesuatu yang berada di luar diri kita dan itu kita anggap mampu dan bisa membahagiakan kita, kok kita gagal atau belum berhasil mencapainya, maka kita menjadi sedih. Kita cukup bisa berbahagia dengan uang 100.000, asalkan pikiran, hati, dan pijakan kesadaran kita berada di 100.000 itu. Kita menjadi tidak bahagia dan merasa uang 100.000 itu kecil dan tidak berharga, karena kita membayangkan yang akan kita peroleh adalah uang 150.000, 200.000, atau bahkan kita berharap memperoleh 1 juta rupiah. Harapan-harapan itulah yang justru memicu kita menjadi tidak bahagia. Harapan-harapan yang tidak berangkat dari pijakan kesadaran kita, justru itulah yang akan menimbulkan kesedihan, kesumpekan, dan kita menjadi tidak bahagia. Jadi sesungguhnya mana yang lebih penting, memiliki emosi dan pikiran positif, ataukah cukup salah satunya? Pikiran mengendalikan emosi, ataukah pikiran kita dikendalikan oleh emosi? Lalu lebih luas lagi, apakah kebahagiaan itu hasil kerja kognitif ataukah hasil kerja afektif? Mengapa semakin kita mengejar bahagia, semakin ia lari menjauh dari kita? Pertanyaan tersebut menggerakkan industri kebahagiaan hingga kini. Diperkirakan
untuk mencapai kebahagiaan dan pikiran positif, nilai yang dikeluarkan mencapai 153 triliun rupiah per tahun. Apakah kebahagiaan dan pikiran positif sedemikian mahal harganya? Tidak heran kita seperti membeli mimpi. Bahagia hanya mampir sekejap saja. Sesaat kemudian kita kembali berhadapan dengan dunia nyata yang bising dan sumpek. Orang-orang mungkin menetapkan standar yang sangat tinggi kebahagiaan mereka akibat buku-buku ini. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka seharusnya bahagia setiap saat atau sangat bahagia, dan itu bisa membuat orang berakhir kecewa pada diri mereka sendiri. Mereka pun akhirnya merasa gagal dan ujung-ujungnya malah menghambat diri sendiri, ujar Iris Maus, psikolog dari Universitas California, Berkeley. Padahal kebahagiaan yang berkelanjutan itu gagasan yang abstrak. Ia rekaan manusia yang belum mengenal dirinya secara mendalam. Tidak ada kebahagiaan yang bertahan sepanjang waktu, apalagi berlangsung selamanya. Sebagaimana juga tidak ada kesedihan yang berlangsung selama-lamanya. Kadang kita ini bahagia, kadang pula kita sedih. Demikianlah bahagia dan sedih datang silih berganti. Akibat salah memahami makna dan tujuan kebahagiaan, kita berusaha meraih kebahagiaan itu dengan menjadi orang yang berkuasa dengan cara melemahkan orang lain, menjadi orang kaya dengan cara memiskinkan saudara sendiri, menjadi orang pandai dengan membodohi sesama, menjadi orang alim dan terhormat dengan menjual martabat orang lain. Hingga pada akhirnya kita tidak dapat membedakan antara kebahagiaan dengan kerakusan.